perkenalkan, saya Rizka. Kali ini kita akan belajar ilmu perpustakaan dan informasi dalam tinjauan ontologi. Pandit dalam tulisannya tahun 2018 menyatakan bahwa dalam satu dekade terakhir, ilmu perpustakaan dan kepustakawan di Indonesia agaknya terdesak ketika dipertanyakan mengenai persoalan mendasar akan eksistensinya. Hal ini terjadi ketika informasi mendapatkan tempat dan didukung oleh bisnis berkapital besar. Kurang disuarakannya minat membaca, kemudian tingkat beraksara yang rendah masyarakat justru mengkonsumsi informasi digital secara eksponensial. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ilmu perpustakaan dan informasi tentu mempunyai kekhasan yang harus dikaji dan diteliti secara lebih mendalam. Apa itu ilmu perpustakaan dan informasi? Apa kajian utama ilmu perpustakaan dan informasi? Mengapa ilmu perpustakaan dan informasi perlu dikaji? Untuk apa sebenarnya ilmu perpustakaan dan informasi? Semua ini harus dijelaskan dengan pemahaman agar kedepannya tidak terjadi lagi yang namanya salah persepsi tentang ilmu perpustakaan dan informasi. Merujuk dari sumber-sumber penting dalam beberapa dekade terakhir, ilmu perpustakaan dan informasi mulai turun eksistensinya, bahkan profesionalitas seorang pustakawan yang berlandaskan ilmu perpustakaan mulai diabaikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang kita sebutkan di awal belum terjawab secara maksimal sehingga masyarakat hidup dengan paradigmanya sendiri mengenai ilmu perpustakaan dan informasi? Kemudian, Pandit dalam tulisannya tahun 2018 menyatakan bahwa muncul sebuah wacana tidak perlu ilmu untuk menjadi seorang pustakawan. Bagaimana menurut kalian sebagai akademika dalam ilmu perpustakaan dan informasi? Apakah kalian setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Saya pikir jawabannya tentu tidak, karena kita sama-sama tahu seberapa penting ilmu perpustakaan bagi seorang pustakawan. Ontologi. Kata ontologi memiliki 4 makna dalam filsafat. Ada 2 persimpangan di persimpangan. Ada yang namanya ontologi filsafat murni, ontologi ilmiah terapan, ontologi sebagai teoritis, dan ontologi sebagai bidang. Keempatnya memiliki pengertian yang berbeda. Dan apabila ada pertanyaan, ontologi sama dengan filsafat? Tidak, ontologi merupakan bagian dari filsafat. Selanjutnya, pendekatan dalam ilmu perpustakaan dan informasi, yaitu ada 2, ilmu perpustakaan dan informasi dalam segi ilmu, dan ilmu perpustakaan dan informasi dalam objek kajian. Pendekatan ilmu perpustakaan dan informasi yang pertama yaitu dari segi ilmu. Ilmu perpustakaan dan informasi menguraikan berbagai definisi yang berasal dari berbagai argumen dan teori yang mendasari ilmu perpustakaan dan informasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Serta ilmu ini memiliki tujuan dan manfaat yang tidak hanya memberikan sebuah jasa, melainkan dalam cakupan yang lebih luas memberikan kajian-kajian teori keilmuan. Salah satunya ilmu perpustakaan dan informasi dalam filsafat. Kemudian ada juga ilmu perpustakaan dan informasi sebagai bagian dari ilmu sosial. Kemudian ilmu perpustakaan dan informasi apabila ditinjau dari psikologi dan tinjauan-tinjauan lainnya. Yang kedua, pendekatan ilmu perpustakaan dan informasi dari segi objek kajian. Ilmu perpustakaan yang menekankan pada pustaka, sebaik itu dokumen, tulisan, arsip, dokumenter, maupun rekor. Sementara ilmu informasi fokus pada isi informasi yang ada dalam dokumen tersebut. Kemudian, ilmu perpustakaan yang mempunyai misi
mengelola layanan informasi saling berhubungan dengan ilmu informasi yang mengelola berbagai teori informasi baik dalam bentuk penyimpanan, pengelolaan, akses, dan sistem informasi. Kemudian kedua ilmu ini melebur menjadi ilmu perpustakaan dan informasi dengan objek kajiannya yaitu informasi dan pustaka. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu informasi dan pustaka. Informasi menurut Carlos Coronel dan Stephen Morris tahun 2016 adalah hasil dari data mentah yang telah diproses untuk memberikan hasil di dalamnya. Sementara sifat informasi menurut Herod adalah ambiguous, diaphanous, categorical, discrete, dimensional, dan knowing. Kemudian pustaka. Istilah pustaka bukan merupakan kata asli Indonesia, melainkan hasil proses panjang sejarah dan pengaruh era kerajaan Hindu-Buddha. Dan kata pustaka bukan merujuk ke bentuk atau medium, melainkan ke fungsinya, yang lebih tepatnya ke fungsi yang mulia, terhormat, berharga untuk mempertahankan suatu nilai lokal tradisional. Maka, perpustakaan dengan imbuhannya per dan an adalah sesuatu yang berkaitan dengan pustaka. Ini berarti sama dengan perdagangan. Perdagangan. Sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan, sehingga perpustakaan bukan merupakan kajian utama dalam ilmu perpustakaan dan informasi. Ilmu perpustakaan dan informasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang informasi dan pustaka, baik itu melalui penelitian maupun kajian. Inilah yang dimaksud dengan ontologi ilmu perpustakaan dan informasi dalam aspek kajian ilmu atau sebagai teoritis. Dalam perjalanannya, ilmu perpustakaan dan informasi mengalami problema yang cukup rumit, yaitu ketika pihak-pihak tertentu secara keliru memisahkan apa yang dilakukan pustakawan dan apa yang dimaksud dengan perpustakaan. Sehingga pada perkembangan selanjutnya banyak dilakukan penelitian dan pelatihan terhadap pustakawan karena dinilai itu justru memberikan nilai praktis dan manfaat bagi perpustakaan. Maka dari pembahasan ini tampak jelas bahwa sebenarnya problema ilmu perpustakaan dan informasi adalah kecenderungannya dalam mendekati pendekatan praktis daripada pendekatan kajian ilmu, sehingga tidak mengherankan jika ilmu perpustakaan dan informasi seringkali menimbulkan salah persepsi, kemudian kemacetan teori, hingga keraguan dari masyarakat karena kecenderungannya yang mendekat pada teknik atau praktik dibandingkan dengan asal-usul atau induknya, yaitu sebagai ilmu, sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri. Sekian, semoga dapat memberikan manfaat dan terima kasih.